Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat. Ini kita insya Allah kuliah terakhir ya, karena kita sudah mulai masuk ke pertemuan 30. Kita kan 4 SKS harusnya sampai pertemuan 32. Nah, nanti yang 31 dan 32 itu berarti kan sekitar berapa jam ya? 3 jam ya, sekitar 3,5 jaman itu nanti kita gunakan untuk UAS. Jadi ini kuliah pertemuan terakhir, kemudian nanti seperti halnya yang UTS kemarin, silahkan sepakati satu kelas, pilih hari yang sekiranya ya sediakan waktu sekitar 4 jam ya untuk UAS. Kalau kemarin itu pas hari apa ya saya lupa. Jadi nanti saya minta tolong ketua kelasnya kan Mas Damar ya, nanti tolong di koordinir ya Mas ya, mau UAS kapan, karena kan kita UAS itu maksimal tanggal 18 Juni, jadi perkuliahan itu berakhir tanggal 18 Juni, Alhamdulillah kita bisa ini ya, bisa selesai lebih awal gitu. Jadi mungkin kalian bisa kuliah untuk yang lain-lain gitu. Nah ini pertemuan kali ini kita akan bahas, sebenarnya di Google Classroom itu sudah ada. Bentar, saya ini kan dulu nih Google Classroom-nya. Classroom. Oh ya, jangan lupa untuk presensi ya di e-learning. Oke. Ini saya stop sharing terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah Ya. Jadi ini kita di pertemuan terakhir ini rencananya akan membahas tentang reaksi fusi-fisi, kemudian ada partikel elementer. Sebenarnya saya juga sudah ada video, sudah mempersiapkan video untuk penjelasan reaksi fisi-fusi. Kemudian di sini juga ada video tentang reaktor nuklir. Kemarin kan secara tidak langsung di pertemuan kemarin juga sudah ada beberapa yang mempertanyakan tentang reaksi fusi-fisi ya, karena kan sebelumnya kita juga membahas tentang reaksi inti. Jadi ini nanti bisa dilihat bisa disimak kalau misalnya kurang jelas, karena kalau di YouTube itu kan kita bisa simak berkali-kali. Dan pertemuan kali ini juga saya record, insya Allah nanti saya juga masukkan ke channel YouTube, jadi bisa dipelajari ulang gitu ya. Nanti saya upload ke sini juga, ke Classroom juga. Jadi kalau misalnya di Classroom itu kan lebih rapi. Jadi kalau Anda mau lihat materi yang sebelum-sebelumnya kan tinggal lihat aja kan mudah gitu. Gitu ya. Nah ini untuk ya reaksi fisi-fusi, ini saya presentasikan dulu untuk yang reaksi fisi-fusi. Sudah terlihat ya PPT-nya? PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya, saya coba slideshow-nya kelihatan enggak? Slideshow-nya kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Kelihatan, Bu. Oke, ya alhamdulillah kalau kelihatan. Baik, kita mulai dari reaksi fisi-fusi ya. Jadi sebelum kita masuk ke reaksi fisi-fusi, sebenarnya juga sudah tahu ya reaksi fisi itu apa, fusi itu apa gitu. Nah, sebelum masuk ke sana dan aplikasinya, aplikasi yang paling terkenal yaitu reaktor nuklir nantinya ya. Nah, ini ada yang namanya tampang reaksi. Jadi dalam proses peluruhan radioaktif, reaksi inti itu kan ada dalam peluruhan radioaktif itu kan kita kenal dengan yang namanya konstanta peluruhan lambda. Masih ingat? Ya. Nah, konstanta peluruhan lambda ini dia menunjukkan kemungkinan atau probabilitas terjadinya proses peluruhan.
Kalau dalam reaksi inti, kita diperkenalkan dengan yang namanya tampang reaksi. Jadi, karakteristiknya yang paling mudah, kalau semisal kita bahas tentang peluruhan, berarti ada yang namanya lambda. Kalau yang kita tinjau itu adalah reaksi inti, berarti ada yang namanya tampang lintang, gitu ya. Jadi kalau lambda dalam peluruhan itu menunjukkan probabilitas terjadinya peluruhan. Nah, kalau tampang lintang reaksi, sigma, dalam reaksi inti, ini menunjukkan probabilitas juga. Tapi bukan probabilitas peluruhan, melainkan probabilitas dalam ruang bahwa reaksi inti ini akan terjadi. Jadi, secara tidak langsung sama gitu ya. Maaf, Ya, gimana, Mbak? slideshow-nya nggak ada, Bu. Oh, slideshow-nya nggak ada. Yang terbaca apa ini? Reaksi fisi-fusi. Oh, belum jalan ya. Sekarang udah jalan belum? Belum. Belum, Bu. Belum ya. Bentar. Atau mungkin lama ya. Sebentar. Kalau sekarang kelihatan? Udah nggak slideshow ini ya? Kelihatan tapi ya? Kelihatan, Bu. Kalau ini kelihatan nggak sekarang? Tampang reaksi. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Ada tulisannya kan? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya? Oh iya, ini karena kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Kelihatan. Ini berarti udah mulai normal ini. Saya klik-klik, ada muncul gambar udahan. Muncul, Mbak? Muncul gambar? Gambar di samping, tampang reaksi? Muncul tidak? Muncul nggak gambarnya? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Oke ya. Baik. Jadi, saya ulang lagi ya. Sebelum kita masuk ke reaksi fusi-fisi, kita bahas tentang tampang reaksi. Jadi apa itu tampang reaksi? Identik dengan pada kasus peluruhan, kita kenal sama yang namanya lambda. Lambda itu kan konstanta peluruhan. Nah, lambda ini dia menunjukkan tentang probabilitas, ya, probabilitas proses peluruhan itu akan terjadi. Nah, kalau dalam reaksi inti, itu kita diperkenalkan dengan yang namanya sigma. Apa itu sigma? Sigma itu tampang reaksi. Jadi sama seperti halnya dengan lambda, sigma ini menunjukkan probabilitas dalam ruang bahwa reaksi inti ini akan terjadi. Jadi kalau dalam peluruhan itu ada lambda, yang menunjukkan probabilitas peluruhan itu akan terjadi, sedangkan untuk reaksi inti itu ada yang namanya sigma. Sigma itu adalah tampang reaksi di mana probabilitas dalam ruang bahwa reaksi inti ini terjadi. Jadi jelas ya di sini ya apa itu lambda dan apa itu sigma. Kemudian hukum-hukum fisika menunjukkan bahwa reaksi inti itu dapat terjadi, sedangkan tampang reaksi sigma itu menunjukkan besarnya kemungkinan reaksi inti itu terjadi. Jadi kan kemarin itu reaksi inti dan peluruhan inti itu tidak terjadi tanpa ada aturannya ya. Jadi kan reaksi inti dan peluruhan inti itu kan harus memenuhi hukum-hukum fisika yang ada. Kemudian kemungkinan terjadinya itu ditentukan oleh sigma, ya, sigma ataupun lambda. Nah ini kita tinjau gambar yang ada di samping, misalnya yang 1.A, yang 1A ini menunjukkan partikel X sebanyak NX ditembakkan pada sasaran tampak dari samping. Jadi tampang reaksi itu gambarannya seperti apa? Kalau semisal Anda lihat di gambar 1A, jadi di sini ada NX, ini kan kayak apa namanya? Ini partikel datang ya. Partikel datang, partikel X yang datang, tapi jumlahnya ada banyak sekali. Ini jangan diimajinasikan seperti sapu lidi, bukan ya. Tapi ini menunjukkan ini garis ini ya. Garis datang ya, garis datang. Jadi bukan partikel yang bentuknya panjang itu tidak. Jadi ini
ceritanya ada partikel X yang datang, jumlahnya ada banyak, nggak cuma satu saja partikelnya itu ada NX. Jadi ditembakkan gitu ya. Kemudian rombongan partikel X yang sebanyak NX itu seakan-akan membentuk luasan A. Jadi kalau semisal kita menembakkan banyak sekali barang gitu ya, jadi kalau semisal ini ya, jadi kalau ada partikel yang datang gitu ya, partikel yang datang kemudian A-nya ini adalah luasan ya, luasan yang dibentuk oleh partikel X yang datang tadi, karena kan mereka kan datangnya rombongan gitu. Kemudian mereka menabrak ya, menumbuk sasaran. Sasarannya berupa ini ya, ini kan gambarannya kotak ini. Nah, di dalam lempengan ini itu kan ada atom-atom. Ada atom-atom gitu ya. Ada inti kan, berarti kan ada atom, ada inti. Nah, jumlahnya itu ada N besar. Kalau tadi partikel X kecil ya, partikel datang sejumlah NX kecil, kemudian membentuk luasan A, dia menabrak lempeng atau sasaran berupa inti X besar sebanyak N. Jadi NX kecil menabrak N besar X besar. Persatuan volume. Kemudian masing-masing inti X itu berhubungan dengan suatu luasan sigma. Jadi bisa lihat gambar yang di bawah. Ini tampak ini ya, tampak dari depan. Jadi ini tadi yang diarsir ini, saya kasih warna merah nih ya. Yang diarsir tadi. Saya highlight. Jadi yang saya kasih warna kuning, ini menunjukkan luasan tadi ya, partikel X kecil yang datang. Dia menabrak kumpulan inti-inti yang ada pada lempeng tadi. Nah, tiap inti itu dia punya luasan juga. Intinya kan ada banyak. Jadi ini yang yang kecil-kecil ini, yang lingkaran kecil, ini menunjukkan luasan sigma ya. Jadi menunjukkan luasan sigma. Jadi yang kecil-kecil ini adalah sigma. Jadi satu inti itu kan berarti punya satu sigma. Punya suatu luasan, punya suatu daerah. Ya. Jadi banyaknya partikel X yang bereaksi terhadap inti X itu adalah N. Nah, jadi tadi X kecil yang datang, yang menabrak lempeng, itu kan nggak semuanya bereaksi. Nah, yang bereaksi itu cuma segini aja ini. Cuma berapa saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi dari semua partikel yang datang itu nggak semuanya bisa bereaksi. Nah, tebal sasaran, kalau misalnya kita asumsikan tebal sasaran itu adalah T, dan diasumsikan sangat tipis sekali sehingga luasannya itu hanya terdiri dari satu layer inti saja. Kalau semisal ada banyak, kan kalau tebal sekali gitu ya, kalau tebal sekali itu kan berarti kan bisa saja terdiri dari 2 layer inti, ya. Tapi ini kita asumsikan sangat tipis sehingga hanya terdiri dari satu layer inti saja, gitu ya. Jadi karena tebalnya sangat tipis, jadi hanya terdiri dari satu layer saja. Berarti ini satu layer ya, untuk memudahkan kita analisa. Kemudian caca inti sasaran total itu adalah banyaknya inti sasaran N dikalikan dengan luas A. Banyaknya inti sasaran total adalah inti sasaran N besar dikalikan dengan luasan A. Sampai sini bisa dapat ya. Dan dikalikan dengan tebal T. Kemudian, karena masing-masing inti sasaran itu mempunyai tampang reaksi atau luasan sigma, maka luasan total yang mengalami reaksi adalah sigma N A T. Sigma N A T. Jadi perbandingan antara partikel yang datang, NX kecil, menuju luasan sasaran A, itu sama dengan partikel yang bereaksi N kecil dalam luasan reaksi total. Jadi NX itu sama dengan A, N, kalau tadi itu NX kecil itu adalah partikel yang datang, kalau cuma N saja berarti jumlah partikel yang mengalami reaksi. Misalkan partikel yang datang itu jumlahnya 100, berarti NX-nya akan sama dengan 100. Tapi kan nggak semua 100 itu bereaksi, yang bereaksi misalnya cuma 75, berarti N kecilnya adalah 75.
Nah, N ini itu sama dengan sigma N AT. Itu ya, jelas ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan itu hasilnya seperti ini. Nah, dari sini kita dapatkan relasi sigma itu sama dengan N per NX NT. Jadi ini A-nya kita coret-coret. Ya, A-nya kita coret-coret sehingga kita dapatkan tambah reaksi itu sama dengan sigma N NX XT. Gitu. Sampai sini jelas tentang tambang reaksi? Jelas ya, insya Allah ya. Jadi ibaratnya begini loh, kalau semisal ini ada apa namanya, ada sasaran, kemudian partikel datang, kalau semisal kalian nembak gitu ya, atau misalkan apa namanya, apa ya itu ya, kayak manah gitu ya, kan nggak semuanya tepat sasaran kan, ada yang melenceng gitu ya. Jadi di sini sigma itu sebenarnya dia kayak semacam luasan. Jadi kan ada yang tepat sasaran pas di tengah, ada yang agak ke samping, ada yang kemana gitu ya, atau nggak tepat sama sekali. Jadi tampang reaksi itu probabilitas ya, probabilitas terjadinya reaksi. Jadi luasan yang mungkin terjadi reaksi ya di daerah sini saja gitu misalnya seperti itu. Jelas ya tampang reaksi ya. Nah, tampang reaksi ini biasanya satuannya adalah meter persegi. Jadi tampang reaksi itu satuannya meter persegi karena dia berupa luasan. Nah, tetapi karena luasannya sangat kecil sekali, biasanya yang dipakai itu satuannya adalah barn. Ya, satu barn itu 10⁻²4 cm persegi atau sekitar 100 Fm, 100 Fermi. Kemudian slide berikutnya tentang reaksi fisi. Terlihat tidak di ini? Di share screen-nya terlihat tidak reaksi fisi? Halo semuanya? Enggak, Bu. Enggak. Belum. Belum terlihat. Yang reaksi fisi belum terlihat? Belum. Belum. Bu. Oke. Kalau yang sekarang terlihat tidak? Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah ya. Lihat lagi. Ini terlihat? Slide-nya terlihat? Terlihat slide-nya? Terlihat, Bu. Terlihat. Terlihat ya. Oke, sekarang kita lanjut tentang reaksi fisi. Jadi setelah kita bahas tentang tampang reaksi, probabilitas terjadinya reaksi inti berupa fisi atau fusi itu berapa sih? Berapa persen gitu kan, kita bisa nyari sigmanya. Nah, sekarang kita bahas tentang reaksi fisi. Jadi, inti-inti yang lebih berat itu akan cenderung membelah atau memecah menjadi inti yang lebih ringan. Karena apa? Karena energi ikat per nukleonnya, B per A-nya, inti berat itu lebih kecil dibandingkan energi ikat per nukleon inti ringan. Jadi, kalau peluruhan inti itu terjadi karena intinya itu tidak stabil ya, kemudian meluruh sehingga sampai stabil. Nah, kalau reaksi inti itu bukan karena intinya tidak stabil. Jadi yang mengalami reaksi inti seperti fisi, fusi itu berupa inti-inti yang stabil. Tetapi kenapa dia mengalami reaksi? Karena ada kecenderungan bahwa energi ikat per nukleonnya, B per A-nya itu lebih kecil. Jadi kurang kuat gitu ya. Jadi reaksi fisi itu kalau semisal kita punya inti X ya. Ya, kalau misalnya kita punya inti X di sini, kemudian B per A-nya itu kecil, sehingga inti X ini dia akan cenderung membelah, memecah, ya, inti berat ya, menjadi inti yang lebih ringan. Nah, jadi inti anaknya, ini nanti ada inti anaknya misalnya X aksen plus X double aksen gitu ya. Itu nanti B per A, inti B per A-nya X aksen itu akan lebih besar daripada B per A-nya punyanya X. B per A-nya punyanya X double aksen itu juga akan lebih lebih besar daripada punyanya X gitu ya. Nah, ini ada gambaran, ada imajinasi kita ya, memudahkan kita untuk memahami tentang reaksi fisi. Jadi kita tinjau gambar 2A. Nah, gambar 2A ini
kita ibaratkan inti berat yang stabil. Jadi kalau peluruhan itu karena intinya tidak stabil ya, tapi kalau reaksi fisik karena kan hampir mirip. Ini kan sama-sama ada inti yang membelah ya, kayak semacam peluruhan kan. Padahal kalau yang peluruhan itu inti yang tidak stabil, sedangkan reaksi fisik ini terjadi pada inti yang stabil. Nah, inti berat yang stabil itu digambarkan seperti tetes air berbentuk bulat. Jadi gambarannya seperti ini. Kemudian tetesan air ini dalam keadaan stabil, dalam keadaan kesetimbangannya, itu sebenarnya dia tidak diam, tapi dia bergetar. Ya, jadi inti berat yang stabil ini digambarkan seperti tetes air yang dalam keadaan setimbangnya itu dia tidak diam, tetapi dia bergetar di sekitar titik setimbangnya. Kemudian kalau semisal tetesan air ini kita ganggu, ya kita ganggu misalnya kita kasih gangguan, kita pegang sedikit gitu ya, atau kalau misalnya dalam reaksi inti itu dia menyerap neutron atau proton yang berenergi tinggi, maka tetesannya ini dia akan bergetar lebih keras sehingga berubah bentuk. Jadi kayak lonjong gini ya, lama kelamaan setelah lonjong nanti dia bisa membelah menjadi dua. Ini kalian bisa lihat kalau misalnya pagi-pagi ya, kalian jalan-jalan kemudian lihat embun di daun gitu ya. Kalau semisal kita getar-getarin itu kan nanti kan embunnya kan bisa saja dia pecah jadi dua. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi reaksi fisi itu gambarannya seperti itu. Jadi awalnya inti berat yang stabil digambarkan seperti tetes air yang berbentuk bulat, kemudian kita ganggu sehingga dia bergetar lebih kencang, kemudian dia membentuk ini ya, lonjong. Setelah lonjong, nanti dia membelah menjadi dua. Nah, bentuk tetesan cair yang stabil tadi itu menunjukkan adanya gaya inti yang lebih besar dibandingkan dengan gaya kolom. Jadi kan kalau di inti itu kan ada gaya tarik-menarik inti yang lebih besar dibandingkan gaya kolom. Gaya kolom ini kan ada gaya tolak-menolak antara elektron dan elektron, kemudian ada proton dengan proton. Nah, gaya tolak-menolak kolom ini lebih kecil dibandingkan dengan gaya ikat inti, sehingga bentuk inti itu bisa bulat gitu ya, seperti bulat sempurna gitu. Tapi kalau semisal kita ganggu, misalkan kita masukkan proton, maka ini akan mengganggu kesetimbangan tadi, sehingga berubah menjadi lonjong. Nah, kalau misalnya berubah menjadi lonjong, kalau misalnya kalau semisal gaya tolak kolomnya itu lebih besar dibandingkan gaya ikat intinya, maka gaya kolom ini cenderung akan memisahkan kesatuan inti tadi. Seperti yang ada di gambar 2B, gitu ya. Hanya lonjong, kemudian dia bisa membelah menjadi dua, itu karena gaya kolomnya lebih besar dibandingkan gaya inti. Nah, inilah yang disebut sebagai reaksi fisi. Nah, contoh reaksi fisi itu misalnya inti masif colifornium CF254, dia mengalami reaksi fisi, dia membelah menjadi Xe dan Ru. Jadi kan kalau reaksi inti itu kan nomor masanya juga harus tetap lestari ya. Di sini 254, ini 140, di sini adalah 110 ya. Ini 254, 140 ditambah 110 adalah 250. Mohon maaf untuk yang contoh reaksi fisi terlihat tidak slide-nya? Enggak, Bu. Kalau yang tadi terlihat ya. Kalau yang sekarang contoh reaksi fisi terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat, Bu. Lihat ya. Nah, slide show-nya kelihatan nggak ini? Enggak, Bu. Kelihatan ya? Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Nggak kelihatan. Reaksi fisi nggak kelihatan ini slide show-nya. Nggak kelihatan. Coba saya coba lagi.
Kelihatan sekarang? Kelihatan tidak? Reaksi fisi, contoh reaksi fisi. Kalau slide-nya belum kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Belum. Belum? Belum kelihatan? Oh, ya saya pakai biasa saja kalau nggak kelihatan. Kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Baik, gini sajalah, nggak apa-apa. Ini, ya. Untuk yang contoh reaksi fisi, misalnya atom kolifornium, inti kolifornium 254. Jadi reaksi inti ini kan harus memenuhi hukum kelestarian nomor massa ya. Jadi di sini 254 dia membelah menjadi Xe 140 dan Ru 110. Kalau misal kita jumlahkan 140 ya, 140 dengan 110 itu kan baru 250 plus 4N. 4N ini kan neutron ya, berarti kan 1 0 ya. Jadi di sini pas 140 ditambah 110 ditambah 4 berarti 254. Jadi ini lestari ya. Jadi ini membelah. CF ini bukan inti yang tidak stabil, tapi dia inti yang stabil. Hanya saja energi ikat pernuklearnya B per A-nya punyanya CF itu lebih kecil dibandingkan dengan B per A-nya Xe. Jadi kalau B per A-nya itu lebih kecil, dia cenderung membelah. Agar apa? Agar hasil pembelahannya itu mempunyai B per A yang lebih besar. Jadi kalau di sini ya, kalau semisal kita lihat B per A-nya, jadi B per A-nya punyanya CF, ya. B per A-nya punyanya CF itu awalnya 7 MeV. Kemudian setelah dia membelah, ya, setelah dia membelah menjadi Xe dan Ru, nah Xe dan Ru itu menjadi 8 MeV. B per A-nya itu 8 MeV. Jadi jelas ya, CF itu 7 MeV, kemudian dia membelah menjadi Xe dan Ru, sehingga Xe dan Ru itu dia mempunyai B per A yang lebih besar daripada CF, yaitu 8 MeV. Nah, kemudian kelebihan energi ini karena bernilai positif ya, maka pada proses fisi ini terjadi pelepasan energi sehingga kita sebut sebagai reaksi eksotermik. Energinya berubah menjadi energi kinetik reaksi. Ya, kemudian contoh lainnya itu adalah inti uranium. Nah, ini biasanya yang terjadi pada yang kita pakai pada reaktor. Jadi yang dipakai bahan dasar reaktor nuklir itu biasanya inti uranium 235 ya. Contoh reaksi inti uranium U235 plus neutron ya. Uranium ini dia atom yang stabil. Tapi dia kan punya energi B per A-nya lebih kecil ya. Kemudian diganggu dengan kita menambahkan neutron sehingga dia membelah menjadi Rb dan Cs plus 2N. Nah, di sini kan ada N dan 2N. Kita menyebutnya, ini ya, kita menyebutnya ada yang namanya neutron langsung dan neutron tunda. Jadi kalau semisal Anda lihat diagram di sini, neutron, kita tabrakan ke U, kita tembakan ke uranium 235, kemudian mengalami reaksi fisi, menghasilkan Rb dan Cs plus 2N. Nah, 2N di sini, N yang pertama ini disebut sebagai neutron langsung, N yang kedua disebut Jadi 2 neutron ini disebut sebagai neutron langsung, kemudian Cs nanti itu juga menghasilkan N juga, nanti ini yang disebut sebagai neutron tunda. Gitu. Jadi reaksi fisi ini nggak cuma sekali terjadi ya. Jadi kalau dalam skema ini kan U plus N menjadi Rb plus Cs plus 2N. Tapi Rb sendiri itu nanti
dia bisa mengalami peluruhan beta. Jadi ini kan kayak aneh ya. U itu adalah inti yang stabil, kemudian kita ganggu sehingga mengalami reaksi fisi yang menghasilkan Rb. Nah, Rb itu ternyata inti yang tidak stabil, sehingga dia bisa mengalami peluruhan beta menjadi Sn. Dan CS141 yang dihasilkan dari reaksi fisi ini juga bukan inti yang stabil, sehingga dia mengalami peluruhan menjadi CS140. Jadi kalau tujuan inti meluruh itu untuk mencapai kestabilan, tetapi pada reaksi inti itu bukan seperti itu ya. Jadi kalau proses peluruhan itu kan tujuannya agar inti itu meluruh menjadi inti yang stabil. Tapi untuk reaksi inti itu lebih untuk untuk mendapatkan energi yang maksimum. Jadi untuk mendapatkan energi yang maksimum misalnya untuk reaktor nuklir, untuk membagikan listrik atau untuk yang lain-lain gitu ya. Jadi di sini dari reaksi fisi malah diperoleh reaksi yang tidak stabil, maksudnya diperoleh inti yang tidak stabil sehingga dia bisa meluruh gitu ya. Nah, ini kalau semisal Anda lihat di sini neutronnya gitu ya. Jadi neutron langsung ini ada moderator ya. Kemudian neutron ini kan melewati moderator. Neutron ini kalau lewat moderator kena U235 nanti mengalami reaksi fusi lagi. Kemudian yang N di sini dia kena U238. Kemudian dia U238 menjadi U239. U239 mengalami mengalami peluruhan beta menjadi NP, kemudian NP mengalami peluruhan beta lagi menjadi PU. Kemudian yang N tadi N yang di sini itu ya, dia mengalami fisi lagi. Jadi setelah melewati moderator, kedua neutron langsung itu menyebabkan dua fisi baru, dengan salah satu hasilnya adalah plutonium Pu. Kemarin kayaknya sudah sempat kita bahas tentang plutonium ya. Sedangkan neutron tunda itu ditangkap oleh U238 menjadi U239. Jadi intinya begini, uranium kita ganggu dengan kita tembakkan neutron, kemudian dia membelah menjadi Rb dan Cs. Rb dan Cs sendiri dia berupa inti yang tidak stabil sehingga mengalami peluruhan. Kemudian hasil dari reaksi fisi yang lain adalah berupa adanya neutron tunda dan neutron langsung. Apa itu neutron tunda dan apa itu neutron langsung? Neutron tunda itu apabila neutronnya kena moderator, kemudian mengalami reaksi fisi. Sedangkan yang neutron kebalik ya, sorry ya. Jadi kalau yang neutron langsung setelah melewati moderator itu langsung mengalami reaksi fisi lagi. Nah, sedangkan yang neutron tunda itu setelah mengenai moderator, dia ini ya ditangkap oleh uranium 238, kemudian menjadi uranium 239, menjadi Np, kemudian Pu. Jadi bisa dibayangkan kalau dalam reaktor nuklir itu ada reaksi semacam ini, itu kan berarti kan energi kinetik yang tercipta itu banyak sekali, besar sekali, sehingga dapat menghasilkan listrik yang sangat besar. Gitu ya. Jadi neutron-neutron hasil reaksi fisi ini nanti digunakan untuk kayak semacam pemacu reaksi fisi berikutnya. Jadi begini terus, nanti di sini kan hasil dari reaksi fisi nanti didapatkan dua neutron langsung sama satu neutron tunda. Nah, nanti yang neutron langsungnya itu menghasilkan fisi lagi, neutron tundanya nanti ditangkap U238 menjadi U239 dan seterusnya. Jadi ini adalah salah satu contoh reaksi fisi. Ini ya. Kemudian uranium 235 itu sering digunakan sebagai bahan bakar dalam reaktor. Namun sayangnya di alam itu jumlahnya itu sangat terbatas. Ya, di alam itu hanya mengandung 0,7% isotop uranium. Sedangkan yang 99,3%-nya itu berupa isotop uranium 238. Jadi beda ya, uranium yang 235 sama uranium 238. Yang biasanya buat bahan bakar nuklir itu yang uranium 235. Hanya saja di alam itu kelimpahannya cuma 0,7%, sangat sedikit. Sedangkan yang 99,3% itu adalah uranium 238. Oleh karena itu,
konsentrasi uranium 235 itu harus ditingkatkan dengan melakukan penyuburan. Ini ada tempatnya sendiri di Amerika, itu ada untuk apa namanya enrichment, untuk pengkayaan uranium 235 ya, karena konsentrasinya sangat sedikit di alam. Gitu. Kemudian kita lanjut. Jadi reaksi fisi itu salah satu aplikasinya dipakai untuk reaktor nuklir, untuk membagikan tenaga listrik melalui reaktor nuklir, karena mempunyai 3 keistimewaan. Yang pertama, ya, jadi yang pertama, reaksi fisi ini terdapat energi yang dilepaskan dalam bentuk energi kinetik partikel-partikel hasil reaksi. Energi kinetik ini berubah menjadi energi panas yang dapat digunakan untuk mendidihkan air, dan uap air yang dihasilkan itu dapat digunakan untuk menggerakkan turbin guna membangkitkan energi listrik. Jadi kalau semisal Anda lihat di sini ada gambar ya, jadi ada inti reaktor nuklir. Kemudian ini ada apa ya? Ini ada air. Kemudian di sini ada turbin, ada generator. Kalau di dalam reaktor nuklirnya sendiri, dalam tabung reaktor nuklirnya, itu gambarannya yang hijau ini ya. Jadi kan tadi kan ada istilah moderator, ada bahan bakar, ada moderator, ada bejana, ada batang kendali. Itu nanti silakan, ini sebagai tugas, silakan Anda cari informasi tentang reaktor nuklir, kemudian bagian-bagiannya itu fungsinya untuk apa saja. Kenapa bisa mengalami, dan nanti dicari kok bisa sih reaktor nuklir itu mengalami kebocoran gitu. Kenapa bisa terjadi kebocoran? Kemudian apa bahayanya gitu. Dan kemudian kenapa di Indonesia ini masyarakatnya itu sulit sekali untuk menerima tentang reaktor nuklir ini. Sepertinya kemarin kan kita di fisika sempat mengadakan seminar ya, seminar dengan Batan tentang ini ya. Saya kok lupa ya, apa itu judulnya itu, tentang radiasi ini ya, tentang radiasi yang dihasilkan dari misalnya reaktor atau dari bahan-bahan yang radiatif gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari Batan sendiri itu juga sudah melakukan semacam sosialisasi kepada masyarakat bahwa misalnya reaktor nuklir itu aman gitu kan. Tetapi kan masyarakat sendiri kan masih masih percaya dengan perkataan-perkataan yang masih simpang siur gitu kan tentang kejelekan dari reaktor nuklir. Nanti silahkan nanti dibuat tugas, nanti saya buatkan ininya ya di classroom. Tugasnya nanti Anda membuat rangkuman tentang bagian-bagian reaktor nuklir, kemudian pendapat Anda tentang reaktor nuklir, kalau semisal ada reaktor nuklir di sekitar rumah Anda itu bagaimana gitu tanggapan Anda setuju atau tidak gitu. Karena kan Anda anak fisika kan harusnya tahu kelebihan sama kekurangan reaktor nuklir. Jadi logikanya begini, kok bisa sih reaktor nuklir itu bisa menghasilkan energi yang sangat besar sekali. Jadi di dalam tabung sini, ya, di tabung sini, tabung reaktor, itu terjadi yang namanya reaksi fisi seperti tadi. Reaksi fisi tadi itu kan berarti kan dihasilkan banyak sekali partikel. Nah, partikelnya itu kan nggak diam, partikelnya itu kan bergerak. Gerakannya, energi kinetiknya itu sangat besar sekali. Jadi di dalam tabung reaktor itu ada banyak sekali partikel yang bergerak. Ada banyak sekali partikel yang terciptakan ya dari proses reaksi. Ada yang peluruhan, ada yang reaksi inti. Nah, energi kinetik yang banyak ini kalau dirata-ratakan, rata-rata energi kinetik itu kan berupa suhu. Berarti suhu di dalam reaktor itu sangat besar sekali. Ya. Jadi suhunya, berarti kan suhu reaktor itu sangat besar sekali. Makanya di sini nanti kan harus ada pelindungnya. Kalau misalnya nggak ada pelindungnya, itu nanti bisa leleh. Kalau misalnya bisa leleh, terjadi kebocoran, nanti bisa menghasilkan radiasi keluar gitu. Kemudian dari yang suhu yang sangat panas tadi, ya, itu kan bisa digunakan untuk mendidihkan air, dan uap airnya bisa digunakan untuk menggerakkan turbin gitu ya, gitu. Untuk menggerakkan turbin, kemudian bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Jadi jangan dibayangkan kalau semisal biasanya kan kita identik dengan sesuatu yang besar itu akan menghasilkan energi yang besar. Misalnya tabrakan mobil
antara dua mobil itu energinya itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan tabrakan dua partikel. Jadi tabrakan dua partikel itu bisa menghasilkan energi kinetik yang sangat lebih besar dibandingkan dengan tabrakan dua mobil gitu ya. Jadi meskipun tabung reaktornya itu nggak seberapa, tapi kan di dalamnya itu macam-macam partikelnya ada banyak sekali, sehingga energinya itu sangat besar sekali. Gitu ya. Kemudian nanti ada kayak semacam batang kendali. Batang kendali itu untuk mengontrol. Jadi untuk mengontrol, kira-kira ini suhunya sudah berapa ya? Jadi untuk kontrol, untuk ini juga apa namanya ngontrol kira-kira tabung reaktornya itu panas tidak? Kalau misalnya terlalu panas, oh berarti nanti moderatornya misalnya ditarik. Nanti kalau semisal nggak cukup panas, berarti apanya yang harus ditambahkan gitu ya. Jadi nanti ada batang kendalinya. Itu. Kemudian selanjutnya adalah reaksi fusi. Kalau tadi fisi itu ini ya, apa namanya, membelah. Kalau fusi itu penggabungan. Sebentar, saya ngecasin laptop dulu. Nah, penggabungan ini itu biasanya yang sering terjadi itu di bintang ya. Contoh reaksinya adalah H21H21 menjadi H31H11. Jadi deuteron, 2 deuteron menjadi 1 tritium plus hidrogen. Ini penggabungan 2 inti deuterium atau deuteron ya. Penggabungan 2 inti deuterium menjadi 1 tritium dan hidrogen. Dari proses fusi, mohon maaf ini harusnya fusi, ini diperoleh nilai Q-nya itu sama dengan 4 MeV. Jadi ini termasuk reaksi eksotermik, di mana terjadi pelepasan energi sekitar 1 MeV per nukleon. Nah, reaksi fusi ini dapat dikendalikan jika berada dalam suatu suhu ruangan sekitar 10⁻7 sampai 10⁻8 Kelvin. Ini kan berarti besar sekali suhunya ya. Nah, pada suhu ini atom-atom terionisasi menjadi plasma yang hanya dapat dikungkung menggunakan medan magnet. Sepertinya kemarin kita ada pertanyaan apa yang menyebabkan reaksi fusi sama fisi itu ya. Kok bisa terjadi reaksi fisi sama fusi? Nah, ini salah satunya ada faktor suhu juga, jadi kita bisa mengontrol reaksi fusi kalau semisal suhunya itu sekitar 10⁻7 sampai 10⁻8 Kelvin. Karena suhunya sangat besar sekali, jadi kita mengungkungnya itu nggak bisa pakai bahan sembarangan, tapi kita bisa menggunakan medan magnet. Nah, contoh reaksi fusi lainnya itu misalnya reaksi fusi pada bintang. Jadi ada dua macam reaksi fusi daur ulang, yaitu ada proton-proton dan daur karbon. Jadi ada daur PP sama ada daur karbon, daur C ya. Jadi yang daur PP itu misalkan seperti ini. Ya. Untuk yang proton, ini ditunjukkan oleh gambar 6A. Jadi nggak langsung misalnya apa namanya 4 hidrogen menjadi 2 helium, itu nggak bisa langsung, itu enggak ya. Jadi ini ceritanya misalnya helium plus helium menjadi tritium, positron plus neutrino. Kemudian nanti H21 plus H11 menjadi tritium plus gamma. Kemudian H32 plus H32 menjadi 4 helium 42 plus 2H11. Jadi kalau digambarkan di sini, PP itu hidrogen ya. Hidrogen. Jadi hidrogen plus hidrogen. Kita lihat gambar 6A. PP hidrogen plus hidrogen itu menghasilkan H2 plus positron plus neutrino. Kemudian H2 plus H2 ini ya, plus P atau plus H11 itu nanti menghasilkan gamma plus He3. Ya, ini ya. Ini harusnya 3. Harusnya 2 ini, bukan 3. Nah, ini ya.
Jadi dari H21 ini turun ke sini plus H11 menjadi H31. Nah, ini ya. Kemudian helium 3 ini ya. Helium 3 ketemu sama helium 3 menjadi helium 4 plus 2 hidrogen. Jadi daur proton-proton itu enggak langsung 4 hidrogen gabung jadi satu helium, itu enggak, tetapi ada prosesnya. Prosesnya adalah jadi ada rantai sendiri, di sini ada rantai sendiri, hidrogen plus hidrogen terlebih dahulu sehingga menghasilkan helium 3. Kemudian di sini juga sama, hidrogen plus hidrogen terlebih dahulu sehingga menghasilkan helium 3. Kemudian helium 3 plus helium 3 itu nanti menghasilkan helium 4 plus 2 hidrogen. Ya, jadi makanya hasilnya itu, hasil akhirnya itu bisa kita tuliskan langsung 411H itu menjadi He42 plus 2 positron. Nah, ini ya. Plus 2 positron plus 2 neutrino plus 2 gamma. Gitu. Kemudian untuk yang daur karbon itu di gambar 6B. Jadi di sini ada hidrogen plus karbon menjadi N13 plus gamma. Kemudian dari N13 ini menjadi positron neutrino, kemudian menjadi C13. Jadi ini daurnya ya. Jadi nggak langsung kayak berantai gitu. Jadi ini adalah contoh reaksi fusi yang terjadi pada bintang. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan enggak? Enggak ada ya? Enggak ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum ya? Kemudian kita lanjut ke partikel elementer. Kalau ini saya belum buatkan videonya ya. Jadi kita lanjut tentang partikel dasar. Jadi kan kita kan urutannya belajar tentang model atom, model inti, ya kan? Kemudian kita belajar tentang partikel. Selama yang kita tahu itu kan bahwa partikel penyusun terkecil itu adalah atom. Ternyata atom itu terdiri dari inti dan elektron yang mengelilingi inti. Berarti penyusun terkecil itu bukan atom, tetapi inti. Kemudian kita tahu, ternyata inti itu terdiri dari neutron dan proton. Berarti kita sudah menjadi lebih paham lagi ya. Oh, ternyata penyusun terkecil itu bukan inti karena di dalamnya itu masih ada neutron sama proton. Berarti apakah penyusun terkecil itu berupa neutron dan proton? Ternyata tidak. Ternyata proton dan neutron itu merupakan baryon, di mana dia merupakan kombinasi dari quark namanya, dari kombinasi 3 quark. Jadi neutron itu kombinasi dari quark up down down. Kemudian kalau yang apa namanya proton itu kombinasi quark dari up down. Jadi ada partikel yang lebih kecil lagi yang namanya quark. Gitu. Sehingga kenapa kita bahas tentang partikel elementer. Nah ini kita mulai dengan ada apa dengan alam semesta gitu ya. Jadi di awal penciptaan alam semesta, ini bisa gambarnya seperti ini. Jadi kalau orang fisikawan itu kan dia ambisinya itu, fisikawan itu mempunyai ambisi bisa bukan menciptakan ya, kayak semacam kita bisa mempunyai satu teori yang bisa menjelaskan semuanya. Karena kan sampai sekarang, bahkan Anda kuliah sekarang, itu kan rasanya itu kan fisika itu terkotak-kotakan menjadi beberapa mata kuliah. Terkotak-kotakan menjadi beberapa teori. Ada banyak sekali teori. Atom ada banyak sekali teori, inti ada banyak sekali teori. Bisa nggak sih kita itu cuma punya satu teori, punya satu model yang bisa menjelaskan semuanya?
Jadi sebenarnya ambisinya para fisikawan itu yaitu mempunyai satu model teori yang bisa menjelaskan dari awal penciptaan alam semesta sehingga bagaimana alam semesta ini berkembang dan bagaimana nanti masa depan alam semesta. Jadi ambisinya para fisikawan itu semacam itu. Jadi mendapatkan satu teori tunggal yang bisa menjelaskan semuanya. Gitu. Nah, salah satu teori yang kita kenal tentang penciptaan alam semesta itu kan Big Bang ya, ada steady state. Tapi yang terkenal adalah Big Bang. Tapi kan Big Bang ini kan cuma menjelaskan bahwa alam semesta itu tercipta dari sesuatu yang sangat kecil dan masif sekali, atau bahasa matematisnya dari suatu titik singular, kemudian bang gitu ya. Setelah bang terciptalah alam semesta. Tapi kan cuma sampai situ saja. Big Bang nggak menjelaskan nanti perkembangannya gimana, masa depannya gimana, itu nggak menjelaskan. Nah, yang menjelaskan itu untuk teori yang ada saat ini ya, kalau ada dua model standar, yaitu model standar fisika partikel dan model standar untuk kosmologi. Ya, kalau yang untuk kosmologi itu yang paling terkenal itu FLWR ya, FLWR. Kemudian untuk yang model standar fisika partikel itu adalah model standar, namanya model standar untuk fisika partikel. Gitu. Jadi dari dua teori ini diharapkan bisa menjelaskan tentang kombinasi dari dua teori ini diharapkan bisa menjelaskan tentang bagaimana alam semesta ini tercipta, berkembang, dan masa depannya bagaimana. Diharapkan seperti itu. Tapi masalahnya masih banyak kekurangan. Contohnya misalnya untuk yang partikel ya. Jadi model standar fisika partikel itu menjelaskan alam semesta yang tercipta ini dia terdiri dari partikel apa sih gitu. Jadi partikel yang menyusun alam semesta itu apa saja. Nah, ternyata partikel itu nggak cuma elektron, proton, neutron saja, ada banyak sekali partikel. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui tentang partikel-partikel gitu? Jadi kalau yang partikel elementer, nanti kita bahas ya. Ini saya gambarkan dari Big Bang nih ya. Dari Big Bang, kemarin kayaknya ada ya, soalnya ada yang tanya tentang bagaimana penciptaan alam semesta. Beda ya, teori penciptaan alam semesta dengan teori penciptaan tata surya. Kalau tata surya itu kan berarti alam semesta memang sudah tercipta, kemudian muncul yang namanya teori tentang tata surya. Tata surya itu kan berarti kan bintang, tapi kalau alam semesta itu kan alam semesta, jadi beda ya. Teori penciptaan alam semesta dan teori penciptaan tata surya itu beda. Nah, kalau dari teori penciptaan alam semesta menurut Big Bang, jadi ini kita bacanya dari bawah ke atas gitu ya. Jadi berawal dari suatu titik singular, kemudian bang gitu ya. Setelah bang itu terjadi yang namanya inflasi. Jadi setelah bang alam semesta tercipta, muncul yang namanya inflasi. Jadi kan tercipta partikel-partikel. Ada satu teori yang menyebutkan bahwa yang menyebabkan inflasi itu adalah inflaton gitu. Tapi itu teori, ada banyak sekali teori tapi. Jadi partikel-partikel tercipta. Kemudian setelah partikel-partikel tercipta, alam semesta, kan partikel itu kan nggak cuma diem ya. Partikel itu kan dia berinteraksi. Dia bertabrakan. Kemudian bisa menghasilkan partikel yang lain lagi. Jadi kan dia berinteraksi, tabrak sini, tabrak sana, sehingga menghasilkan energi kinetik yang besar, sehingga suhu alam semesta itu menjadi naik. Ya, suhu alam semestanya itu naik. Sampai kan panas ya, inflasi, kemudian alam semesta itu panas. Kemudian selama panas, ini sekitar 0,1 nanosecond. Bayangkan 0,1 nanosecond, orang kita kedip aja itu 1 detik aja itu, kita kedip itu kan cuma 1 detik. Kalau misalnya 0,1 detik itu aja kita nggak bisa bayangin, apalagi 0,1 nanosecond. Jadi setelah bang ini aja saya bilang bang aja itu udah 1 detik. Coba 0,1 nanosecond itu sudah terjadi yang namanya electroweak transition. Jadi menurut model, jadi dalam alam semesta itu ada 4 interaksi dasar, yaitu interaksi elektromagnetik, interaksi kuat, lemah, dan gravitasi. Pada awal penciptaan di sini, itu diasumsikan bahwa keempat interaksi dasar ini masih menjadi satu. Kemudian setelah bang gitu ya, setelah 0,1 nanosecond atau sekitar suhu alam semesta sekitar 100 G, itu terjadi perusakan simetri. Yang awalnya ada 4 interaksi dasar itu ya, kemudian terjadi
kerusakan simetri di mana kalau menurut teori teranya ya, berdasarkan grup teranya itu nanti SU3 cross SU2 cross U1-nya itu nanti dia rusak menjadi SU3 cross U1 elektromagnetik. Jadi nanti ada kayak semacam ini namanya symmetry breaking ya. Jadi ada transisi ke transisi elektrowik di sini. Nah, selama 0,1 nanosecond itu banyak sekali hal yang terjadi. Jadi ada yang namanya baryon asimetri. Jadi awalnya partikel yang tercipta itu sama dengan jumlah antipartikel yang tercipta. Jadi kalau partikelnya 100 berarti antipartikelnya 100. Tapi selama 0,1 nanosecond tadi itu terjadi perubahan. Jumlah partikel itu lebih banyak daripada jumlah antipartikel. Dalam waktu 0,1 nanosecond ya. Kemudian dalam waktu 0,1 nanosecond itu ada keajaiban lagi, yaitu muncul yang namanya dark matter. Jadi dalam waktu yang sangat singkat itu banyak sekali kejadian yang terjadi dan itu belum bisa dijelaskan sampai saat ini. Jadi masih banyak teori-teori yang membahas tentang hal ini gitu ya. Kemudian setelah 10 mikrosecond itu terjadi transisi QCD. Kemudian setelah 0,1 second itu terjadi neutrino decoupling. Jadi kan tadi partikel yang tercipta itu kan ada banyak sekali. Partikel yang lebih masif akan cenderung meluruh menjadi partikel yang yang lebih ringan ya, sampai nanti menjadi partikel yang masanya paling kecil. Sehingga nanti suatu saat alam semesta itu isinya partikel yang kita kenal itu kan yang paling yang tidak punya massa itu kan foton ya. Jadi misalnya ada partikel 1000, masanya 1000, nanti pasti dia akan meluruh menjadi partikel yang masanya 100. Kemudian dia akan meluruh menjadi partikel yang masanya misalnya 1. Nah, sampai semua partikel yang ada itu cenderung meluruh menjadi neutrino dan foton. Kenapa neutrino dan foton? Karena kan foton itu dia tidak bermassa dan neutrino itu massanya mendekati 0. Jadi alam semesta itu nanti mayoritas berupa neutrino dan foton. Sehingga suhu alam semesta itu didominasi oleh suhu neutrino dan foton. Kemudian nanti ketika neutrino itu mengalami interaksi sehingga dia berubah menjadi foton, maka ada yang namanya neutrino decoupling. Yaitu ketika suhu alam semesta yang awalnya didominasi oleh neutrino dan foton berubah menjadi didominasi oleh foton saja. Karena neutrinonya itu nanti mengalami interaksi, misalnya dia ketemu dengan antineutrinonya, dia terjadi anihilasi kemudian menjadi foton. Sehingga semuanya itu didominasi oleh foton. Itu terjadi 0,1 second yang namanya neutrino decoupling ya. Jadi suhu neutrino itu sudah decoupling sehingga didominasi oleh suhu foton gitu. Kemudian ada yang namanya Big Bang nukleosintesis. Ini terjadi sekitar 5 menit setelah Bang. Itu sudah muncul yang namanya Big Bang nukleosintesis. Apa itu BBN namanya ya? BBN ini di sini letak di mana terjadi produksi inti-inti ringan. Inti ringan seperti hidrogen, helium. Itu terjadi setelah 5 menit Bang. Itu ya yang namanya Big Bang nukleosintesis. Kemudian setelah itu sekitar 50.000 tahun ya, ada transisi dari matter dominasi materi ke ekspansi. Jadi kan awalnya itu tadi kan semuanya kan tentang materi ya, kemudian mengalami ekspansi. Kalau tadi kan kita fokusnya kan materi atau partikel. Kemudian ini alam semesta sudah mulai mengembang. Kemudian setelah sekitar 370.000 tahun, mulai yang namanya rekombinasi. Apa itu rekombinasi? Nah, rekombinasi itu tahap di mana terciptanya inti-inti yang lebih berat. Ya, rekombinasi itu tahap terciptanya inti-inti yang lebih berat ya, seperti misalnya karbon, kemudian besi atau yang lain-lain gitu ya. Jadi terjadi rekombinasi. Nah, setelah terjadi rekombinasi ini, jadi tadi dari BBN ke rekombinasi, ini fase terjadinya bintang. Karena kan kalau bintang, jadi mulai BBN, kalau semisal sudah ada hidrogen, ya sudah ada hidrogen itu kan berarti kan sudah apa ya namanya, sudah ada kemungkinan bisa terjadinya bintang. Kemarin kan juga ada yang tanya ya, itu proses penciptaan bintang itu bagaimana gitu. Jadi setelah Bang, kemudian 5 menit terciptalah hidrogen. Nanti kalau semisal ada hidrogen, oh berarti nanti bisa muncul bintang ya.
Karena kan bintang itu kan sekitar 90% itu berupa gas hidrogen. Nanti di dalam bintang itu terjadi reaksi fusi yang bisa menghasilkan helium. Nah, gitu ya. Kemudian nanti kan bintang mengalami evolusi setelah bahan bakarnya habis dari helium, kemudian ganti bahan bakar sampai kan nanti kan memproduksi ini ya, inti-inti yang lebih berat gitu ya. Makanya di sini ada yang namanya Big Bang nucleosintesis, kemudian ada rekombinasi gitu. Jadi pemahaman kita tentang tentang asal-usul tata surya atau penciptaan bintang dengan alam semesta ini bisa kita klopkan gitu. Bisa kita sinkronkan gitu ya. Kemudian nanti setelah ini ya, di sini sampai hari ini, langsung sampai hari ini ya. Sampai hari ini itu sekitar 13,8 billion itu miliar tahun. Suhu alam semesta kita adalah 2,7 Kelvin. Jadi kalau tanya berapa umur alam semesta kita, umurnya sekitar 14 miliar tahun. Loh kok kita bisa tahu umur alam semesta kita, gimana cara ngitungnya gitu ya? Ya masa kita merayakan tiap tahun atau gimana, kan enggak ya. Kita aja hidupnya cuma beberapa tahun dibandingkan dengan alam semesta ini yang miliaran tahun kok bisa tahu. Nah itu nanti ada apa namanya, ada teorinya. Jadi kita ngitungnya nggak manual gitu ya, tetapi kita pakai prediksi teori gitu. Jadi alam semesta saat ini, hari ini itu suhunya sekitar 2,7 Kelvin dan umurnya sudah sekitar 14 miliar tahun. Kemudian kita masuk ke partikel elementer ya, partikel dasar tadi itu ya. Jadi kan ada 4 interaksi dasar, ada kuat, elektromagnetik, lemah, dan gravitasi. Kalau ini di sini range-nya, ya, ini jaraknya, kemudian ini kekuatannya, kemudian ini karakteristik waktunya, dan ini tipe partikelnya. Kemudian kalau interaksi kuat, field particle atau partikel yang apa namanya, yang menjadi mediator interaksi kuat itu kita sebut sebagai gluon. Kemudian partikel yang menjadi mediator interaksi elektromagnetik itu kita sebut sebagai foton. Kalau foton saya yakin kalian sudah kenal semua. Kemudian partikel yang menjadi mediator untuk interaksi lemah itu ada partikel boson W dan Z. Kemudian untuk partikel yang menjadi mediator interaksi gravitasi adalah graviton. Nah biasanya kan partikel itu ada partikel yang mengalami interaksi dan ada partikel yang apa namanya menjadi mediator interaksi gitu. Jadi ini gluon, foton, boson W dan Z, graviton itu disebut sebagai boson. Ini masuk kategorinya adalah boson gitu. Kemudian ini saya sebutkan tadi itu kan ada yang namanya baryon gitu ya. Jadi partikel itu ada 2, ada yang namanya boson dan ada yang namanya fermion. Kalau boson itu nanti spinnya adalah spin genap, kalau fermion itu spinnya adalah spin tengahan, ya. Kemudian untuk yang boson, contohnya apa? Contohnya tadi itu ya. Contohnya adalah foton, gluon, graviton, boson W dan Z. Kemudian untuk yang fermion ini ya, ini boson ini ya, gluon, foton, boson W dan Z. Kemudian ada yang namanya partikel Higgs. Mungkin Anda pernah mendengar tentang partikel Tuhan? Ya, jadi partikel Tuhan itu sebenarnya adalah partikel Higgs. Kenapa bisa disebut sebagai partikel Tuhan? Karena partikel Higgs ini, awalnya partikel Higgs ini partikel ini ya, hipotesis, partikel hipotesis. Jadi partikel Higgs ini dia partikel yang bertanggung jawab memberikan massa ke partikel-partikel yang lain. Jadi ketika tadi suhu alam semesta sekitar 100 kev gitu ya, terjadi electroweak transition, kemudian nanti partikel Higgs itu mengambil nilai VeV-nya, nah pada saat itu nanti partikel Higgs itu memberikan massa ke partikel-partikel yang lain. Jadi ketika alam semesta ini tercipta, bang gitu ya, kan muncul terciptalah partikel-partikel. Nah partikel-partikel yang ada itu belum mempunyai massa. Ya, jadi nggak punya massa. Bayangkan kalau nggak punya massa berarti kan energinya sangat besar sekali. Jadi kayak foton gitu ya. Kalau nggak punya massa itu, ya bayangkan saja kalau semisal
kita kalau orang, mohon maaf ya, kalau orang gemuk kalau lari itu kan pasti lambat ya, tapi kalau orang kurus kalau lari itu kan pasti kencang, berarti energinya akan lebih besar. Jadi kalau misalnya partikel tanpa massa itu kan berarti energinya akan lebih besar, energi yang dihasilkan. Jadi awalnya partikel itu tidak bermassa, kemudian setelah partikel Higgs mengambil nilai VeV-nya, barulah partikel Higgs ini memberikan massa ke partikel-partikel yang lain. Nah, itu terjadi sekitar di sini, di electron transition di sini. Jadi ada yang namanya fermion, ada yang namanya boson, ya partikel elementer ini ya. Kalau boson ini adalah partikel yang spinnya itu adalah genap. Contohnya gluon, foton. Gluon ini adalah mediator interaksi kuat, foton mediator interaksi elektromagnetik. Boson B dan Z itu interaksi lemah. Kemudian Higgs itu adalah partikel yang memberikan massa ke partikel-partikel yang lain. Bu, graviton di mana? Masalahnya sekarang itu untuk yang model standar fisika partikel itu hanya bisa menggabungkan 3 interaksi saja. Nah, interaksi gravitasi itu belum bisa digabungkan. Jadi masih banyak PR di sini gitu ya. Sehingga di sini tidak disetarakan graviton karena belum tahu graviton itu sebenarnya benar-benar ada atau enggak gitu. Kemudian ada yang namanya fermion. Fermion itu dibagi menjadi 2, ada lepton dan quark. Jadi lepton dan quark itu ada 3 generasi. Generasi yang pertama, kalau quark itu ada up-down. Generasi kedua ada chum-string. Generasi 3 itu ada top-bottom. Kemudian untuk yang lepton juga ada 3 generasi. Ada elektron, elektron-neutrino, muon, muon-neutrino. Kemudian tauon, tauon-neutrino. Jadi neutrino itu ada, kan kemarin kita sudah perkenalan dengan yang namanya neutrino ya. Oh, neutrino itu awalnya partikel hipotesis yang diusulkan oleh Pauli untuk mengakomodasi permasalahan peluruhan beta. Ternyata neutrino itu macamnya ada 3. Ada neutrino elektron, ada neutrino muon, ada neutrino tauon gitu. Kemudian untuk yang quark, kalau lepton ini bisa kita temukan dalam keadaan sendirian, tapi kalau yang quark kita nggak akan pernah bisa mendapatkan up dalam keadaan sendirian, down dalam keadaan sendirian, itu nggak akan pernah bisa. Jadi yang quark ini mereka selalu dalam kombinasi 2 atau kombinasi 3. Jadi kalau misalnya kemarin kita kenalan sama yang namanya pion, pi meson, pion itu dia terdiri dari up sama anti up, ya, atau down sama anti down. Jadi quark itu nggak pernah ditemukan dalam keadaan sendirian. Selalu mereka itu kombinasi 2 atau kombinasi 3. Kemudian kalau semisal proton itu terdiri dari up, down. Jadi di dalam proton itu ada 3 quark, ada up, down. Kemudian kalau misalnya neutron itu ada 3 quark, ada up, down. Itu ya. Nah, kalau semisal kita punya pion 0 ya, pion 0 U anti U gitu. Kalau kita mau pisahkan biar kita dapatkan quark dalam keadaan sendirian, nah energi yang kita gunakan untuk memisahkan quark itu sudah cukup untuk menciptakan pasangan baru. Jadi quark itu nggak akan pernah dalam keadaan single. Ketika kita mau memisahkan pasangannya, selalu tercipta pasangan yang baru. Begitu. Nah, ini contoh baryon. Tadi ininya saya bilang ini ya, baryon N di sini adalah nukleon. Proton, neutron itu up, down. Ini muatannya, ini masanya, ini lifetime-nya, ini principal decay-nya. Jadi ini peluruhannya mungkin terjadi. Kemudian ada yang namanya partikel lambda, ada sigma plus, ada sigma nol, sigma minus ya. Jadi partikel itu nggak melulu cuma proton, neutron, elektron, tapi ada banyak sekali partikel. Nah, misalnya yang lambda ini dia terdiri dari 3 quark, UDS gitu ya. Kemudian kalau yang meson, nah meson itu ada pi, ini kan pi meson ya, ada pion plus minus, ada pion 0, plus minus itu bisa U anti D, D anti U ya. Kemudian ada K ya, ada kawon, kemudian ada eta, ada D, ada B, dan ada banyak sekali partikel, jenis partikel. Jadi ini ya, pengetahuan kita, karena ini di akhir perkuliahan kita gitu ya, tentang fisika modern, ya pengetahuan kita sedikit bertambah ya, ternyata selama ini yang kita tahu komponen terkecil bukanlah atom, karena
seperti yang sudah kita bahas tadi ya, di dalam atom itu masih ada elektron dan inti. Di inti pun juga masih ada yang namanya neutron dan proton pun itu ternyata juga terdiri dari 3 kombinasi quark. Ya. Kemudian ada banyak sekali partikel. Itu baru sedikit yang kita tampilkan ya, masih ada banyak sekali partikel-partikel yang lain. Kemudian yang menjadi pertanyaan, dari sekian banyak partikel kok kita taunya itu saja. Nah, partikelnya hilang kemana gitu. Jadi masalahnya partikel-partikel yang lain itu mempunyai massa yang sangat besar, sehingga sampai saat ini cenderungnya itu mereka sudah meluruh menjadi partikel yang lebih ringan. Jadi kenapa yang kita tahu itu cuma elektron, karena semua partikel itu sudah meluruh menjadi elektron. Sebagian besar seperti itu. Jadi untuk mendapatkan partikel yang masanya lebih besar tadi, berarti kita harus kayak semacam menciptakan ulang. Jadi kayak analoginya seperti kemarin kita bahas ada radioaktivitas alam sama buatan gitu ya. Kalau yang buatan itu karena kan dia sudah meluruh ya, karena usianya itu lebih pendek dibandingkan usia bumi kita gitu ya, sehingga sekarang sudah tidak ada. Jadi kalau semisal kita mau mau mengadakan dia, berarti kita harus membuat. Jadi yang namanya radioaktivitas buatan. Jadi sama. Jadi partikel yang ada itu, yang aneh-aneh itu sebenarnya ada, cuma mungkin karena masanya lebih besar daripada massa-massa elektron ini ya, sehingga dia sudah meluruh. Ini kan masanya besar sekali. Massa elektron itu kan cuma setengah MeV ya. Di sini kan masanya kan sekitar 1000-an. 2000-an. Jadi mereka mungkin sudah meluruh sampai akhirnya terakhir menjadi elektron. Sehingga yang kita kenal itu ya rata-rata elektron gitu ya. Nah, partikel-partikel ini itu bisa kita produksi di akselerator ya. Jadi sebelumnya kan kita bahas tentang reaktor nuklir. Jadi kan yang bisa menghasilkan untuk saat ini yang bisa menghasilkan energi paling besar itu adalah reaktor nuklir. Ternyata ada sumber alternatif lain selain reaktor nuklir. Jadi kalau misal ada yang mempertanyakan apa sih gunanya kita belajar fisika teori? Apa ya? Perasaan nggak ada aplikasinya gitu ya. Apa sih yang dinamakan dengan ilmu yang bermanfaat? Apakah ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa menghasilkan produk yang bisa kita pegang, yang bisa kita gunakan pada waktu itu juga gitu. Karena kan kalian di fisika murni itu kan mungkin kan pengennya untuk tugas akhir ya. Saya pengennya nanti TA itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat itu pasti kita mikirnya sesuatu yang ada produknya, yang kelihatan jenis barangnya gitu ya. Sehingga banyak yang buat prototype atau misalkan apa gitu ya. Atau misalnya prospek ke depannya gitu, apa yang bisa kita kerjakan. Misalnya kalau kita milih fisika medis, oh kayaknya prospek pekerjaan kita akan lebih bagus. Ini paling nanti kerjanya bisa ke rumah sakit, bisa ini gitu ya. Atau misalkan untuk yang geofisika, kenapa saya pilih geofisika ya? Nanti prospek kerjanya juga lebih baik karena kan nanti misalnya saya bisa ikut CV ini, bisa ikut konsultan ini, bisa ikut konsultan itu gitu ya. Atau misalkan banyak juga yang ikut elektronika ya, yang instrumentasi gitu ya, itu juga sama. Oh nanti saya bisa buat prototipe ini, prototipe itu, kemudian nanti prospeknya mungkin juga lebih banyak gitu ya. Kalau misalnya ada yang milih teori, kayaknya juga nggak ada yang milih teori ya di angkatan ini ya, saya nggak tahu ada atau enggak. Nah terus nanti manfaatnya untuk apa gitu. Jadi dari semua pilihan yang ada, minat yang ada, itu tidak ada yang menjamin tentang keberhasilan kita gitu ya di masa depan. Jadi yang namanya ilmu manfaat itu adalah tidak harus berupa bentuk produknya itu ada, tetapi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menjadi yang menjadi dasar dari pola pikir kita. Jadi kalau semisal suatu saat entah kita kerjaannya apapun, entah kita lulusan apapun, kita bisa bekerja apapun. Karena apa? Karena kita punya pola pikir yang bisa menganalisa, yang bisa menentukan keputusan, dan yang bisa kerja gitu. Jadi jangan dipikirkan kalau misalnya lulusan fisika harus yang di fisika gitu. Enggak. Orang fisika bisa jualan cilok tapi nanti omsetnya bisa ratusan juta gitu ya. Karena apa? Karena dia pakai pola pikirnya, dipakai itu otaknya gitu ya. Bukan bayangan produknya itu enggak gitu. Jadi kalau yang di sini, untuk yang fisika partikel, kenapa kita repot-repot belajar tentang partikel yang ada di zaman dahulu gitu ya? Karena begini, kita itu kan sekarang penjajahannya itu adalah penjajahan melalui sumber energi. Jadi yang mempunyai sumber energi
dia yang akan menjajah negara lain. Nah, sumber energi terbesar saat ini yang terkenal adalah reaktor nuklir. Ya, padahal ada yang lebih besar, yaitu akselerator. Nah, akselerator ini, jadi kalau misal kita, yang sekarang yang ada, akselerator yang paling besar itu LHC. LHC ini dia di sekitar berapa negara ya yang dia liputi, itu berapa kilometer gitu ya. Panjang sekali. Kemudian nanti ada lagi yang menjadi akselerator impian ya, yang diusulkan oleh fisikawan ini ya, European Organization ini ya, dari CERN. Itu nanti panjangnya, diameternya sekitar 100 km. Ini adalah reaktor akselerator. Jadi akselerator ini, kalau tadi kan reaktor nuklir itu kan jelas ya bagaimana dia bisa menciptakan energi. Nah, untuk akselerator itu begini, akselerator ini kan dia bisa menciptakan partikel yang baru ya. Bayangkan kalau misalnya kita bisa menciptakan partikel yang baru dan energinya itu bisa kita gunakan untuk misalnya menghidupkan satu pulau. Jadi misalkan kalau semisal kalian itu lihat Spider-Man gitu ya, yang Spider-Man 3 atau apa itu ya, yang musuhnya itu kayak octopus itu loh. Itu kan dia kayak menciptakan suatu antimateri atau apa itu ya, yang mempunyai energi yang sangat besar sekali yang bisa narik semuanya itu loh. Jadi bayangkan kalau semisal kita bisa dari fisika partikel, kemudian kita eksperimenkan di akselerator, kemudian kita bisa menghasilkan partikel baru, di mana partikel baru ini dia mempunyai energi, misalnya satu partikel bisa menghidupkan satu pulau. Cuma satu partikel loh ya. Jadi nanti kalau semisal bahan bakar minyak itu sudah habis, kalau sekarang itu yang kaya-kaya, negara yang kaya-kaya itu kan seperti Arab Saudi, Dubai, itu kan mereka kan penghasilan terbesarnya itu kan minyak. Ya. Jadi kalau misalnya minyak ini udah habis, berarti kan nanti kan nuklir ya. Nanti kalau semisal nuklir ini sudah merata, berarti kan nggak ada yang jajah. Kalau misalnya sudah setara itu kan nggak ada yang jajah. Berarti kan butuh yang lebih besar, yaitu akselerator. Jadi kalau negara yang punya akselerator itu dia punya kesempatan untuk menjajah negara lain secara sumber energi gitu. Jadi cuma bisa menghasilkan satu partikel yang bisa menghidupkan listrik satu pulau, yang bisa menghasilkan listrik satu negara gitu misalkan gitu ya. Nah, ini akselerator itu kan sangat mahal. Orang kita aja di Indonesia kalau di Batan Jogja itu akseleratornya itu cuma 1 meter panjangnya. Padahal kalau semisal di LHC di Swiss itu sampai dia melingkupi berapa negara. Saking panjangnya. Jadi partikel itu diputar-putar di akselerator sehingga dia mempunyai energi yang sangat besar sekali, kemudian kita tabrakan gitu ya. Setelah ditabrakan, kalau semisal energinya kecil itu kan paling cuma terjadi hamburan ya, scattering saja. Tapi kalau misalnya energinya sangat besar sekali, ketika kita tabrakan nanti akan tercipta partikel yang baru. Begitu. Mungkin dari saya sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah selesai ini kita. Ada yang ditanyakan? Halo semuanya. Ada yang ditanyakan tidak? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, apa sampai sini dulu? Karena sudah jam 12, pukul 12, mohon maaf. Tidak ada ya? Berarti jelas minggu, nggak tahu ini, Mas Damar ada nggak Mas Damar? Halo Mas Damar. Kita mau UAS kapan ini? Nanti tolong disepakati, di-share di grup gitu ya. Jadi kalau semisal tidak ada, mungkin sampai sini dulu. Sharing dulu ya. Mungkin bisa dinyalakan videonya semuanya untuk terakhir kuliah kita. Semoga di semester depan insya Allah sih blended. Nggak tahu nanti di sistemnya seperti apa. Untuk foto, yuk kita foto bersama. Sudah setahun kita kuliah online. Tuh, sorry. Silakan. Mohon
teman-teman semuanya. Dinyalakan videonya. Ayo semuanya yuk. Mbak Resa, Mas Dani, Mbak Rizky, Mbak Kila, Mbak Diva, Mbak Fahira, Mbak Nia. Ayo silakan semuanya. Wah, saya udah nangis ini. Ayo silakan. Oh iya. Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin sampai sini dulu. Kita baca hamdalah bersama-sama. Sehat-sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.